Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Umi Khalifah dari Prodi PAI semester 2 NIM 123100003. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran Wahabi dengan tujuan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Ilmu Kalam. Maka, mari kita simak. Jadi, Wahabi merupakan aliran di dalam kelompok Islam yang dinisbatkan kepada pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, penyebutan Wahabi pada asalnya bukanlah sebutan yang muncul dari dalam. Tapi, istilah Wahabi ini merupakan bagian dari stigmatisasi gerakan yang berasal dari lawan kelompok. Nah, fokus dari gerakan Wahabi adalah memperbaiki akidah umat Islam dengan cara mengajak umat Islam untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, serta menjauhkan diri dari kesesatan. Menurut aliran Wahabi ini, bahwa akidah adalah hal yang utama bagi umat Islam. Jika akidah sudah salah, maka tidak mungkin akan melahirkan ibadah dan muamalah yang benar. Lalu, Wahabi adalah gerakan pembaharuan dan pemurnian Islam yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi pada tahun 1115 sampai 1206 Hijriah dari Najd, Semenanjung Arabia. Muhammad bin Abdul Wahab merupakan seorang ulama pembaharuan dan ahli teologi agama Islam yang mengetuai gerakan Salafiyah. Sejarah gerakan Wahabi di dunia Arab mempunyai asal-muasal yang dikenal dengan gerakan Salafiyah klasik yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sehingga dalam konteks sejarahnya, Salafisme yang semula murni ilmiah dan apolitis kemudian menjadi sebuah gerakan politik karena dipengaruhi oleh ideologi Wahabisme yang dibangun oleh Muhammad bin Abdul Wahab tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya, meskipun tidak sedikit orang yang menentangnya, antara lain dari kalangan keluarganya sendiri bahkan, tapi ia juga mendapat pengikut yang sangat banyak. Wahabi ini muncul pada pertengahan abad 18 di Dir'iyah, sebuah dusun terpencil di Jazirah Arab, di daerah Najd. Nah, kata Wahabi sendiri diambil dari nama pendirinya, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, dia adalah seorang mubalik yang fanatik dan telah menikahi lebih dari 20 wanita dan tidak lebih dari 4 pada waktu yang bersamaan. Wow ya. Dan mempunyai 18 orang anak. Kaum Wahabi mengklaim sebagai muslim yang berkiblat pada ajaran Islam yang pure, murni. Nah, mereka sering juga menamakan diri sebagai muwahhidun ya. Yang berarti apa? Yang berarti pendukung ajaran yang memurnikan keesaan Allah, atau disebut juga dengan tauhid. Nah, tetapi mereka juga menyatakan bahwa mereka bukanlah sebuah madhab ataupun kelompok aliran Islam, tapi hanyalah mengikuti seruan dakwah untuk mengimplementasikan ajaran Islam yang paling benar, seperti itu.
Mulanya Muhammad bin Abdul Wahab ini hidup di lingkungan Sunni, pengikut madhab Hambali, seperti itu. Bahkan ayahnya Syekh Abdul Wahab bin Sulaiman adalah seorang Sunni yang baik. Begitu pula guru-gurunya. Nah, Muhammad bin Abdul Wahab memang dikenal orang yang haus ilmu. Yang paling lama menjadi gurunya itu adalah Muhammad Hayat Sindi dan Syekh Abdullah Al-Najdi. Seperti itu. Namun, tidak puas dengan hal itu, ia pun pergi ke Syria untuk sambil berdagang. Itu belajar sambil berdagang. Di sana ia menemukan buku-buku karya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang sangat ia idolakan sekali ternyata. Akhirnya ia semakin jauh terpengaruh terhadap dua aliran reformis itu. Tak lama kemudian ia pergi ke Basrah dan berguru pada Syekh Muhammad Al-Majmu'iyah. Nah, di kota ini dia menghabiskan mencari ilmu selama 4 tahun. Sebelum akhirnya ia ditolak masyarakat karena pandangannya dirasa meresahkan dan bertentangan dengan pandangan umum yang berlaku di masyarakat tersebut pastinya ya. Nah, kemudian Muhammad bin Abdul Wahab diusir dari tempat itu dan dia pun menuju ke sebuah tempat yang bernama Najdi itu. Disitulah Abdul Wahab bertemu dengan Abdul Aziz Al-Saud yang sedang memerintah di Riyadh. Beliau pun mendapat angin segar, suatu kesenangan lah karena Abdul Aziz Al-Saud menaungi kehidupannya, bahkan menjadi pelindungnya. Nah, Wahabisme dan keluarga kerajaan Saudi telah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sejak kelahiran keduanya, dan Wahabismelah yang telah menciptakan kerajaan Saudi. Dan sebaliknya, keluarga Saud itu membalas jasa itu dengan cara apa? Ya, dengan cara dia membantu untuk menyebarkan paham Wahabi ke seluruh masyarakat, ke seluruh penjuru dunia, seperti itu. Nah, selain itu, Muhammad bin Abdul Wahab juga menulis karya tulis yang sangat banyak. Namun jika dilihat dari karya tulis yang dihasilkan, maka akan ditemukanlah adanya perbedaan hasil pemikiran beliau dengan pemikiran Ibnu Taimiyah. Seperti itulah, dan hal itu dikarenakan Ibnu Taimiyah tidak menolak sufisme dan tawasul secara keseluruhan. Sedangkan Muhammad bin Abdul Wahab ini ia menolak sufisme dan tawasul dengan secara keseluruhan. Seperti itu. Dan di sini contoh karyanya itu seperti Kashf Asy-Syubuhat, itu artinya menyingkap kesamaran, tafsir syahadah la ilaha illallah, terus kitab Al-Kabair atau kitab tentang dosa-dosa besar, seperti itu, dan masih banyak lagi, nanti bisa dicari sendiri ya. Nah, lalu masalah-masalah yang terjadi pada fokus dakwah kaum Wahabi ini diantaranya adalah yang pertama adalah mensyifati Allah dengan tempat. Adapun juga mengingkari taklid kepada madhab fikih yang 4. Jadi mengingkari tidak mengikuti 4 madhab tersebut ya. Lalu berani berfatwa tanpa keahlian aturan. Selanjutnya adapun juga paham ini memperluas pemahaman bid'ah dan mengklaim mayoritas kaum muslim sebagai ahlul bid'ah.
Lalu adapun ia mengharamkan tawasul kepada nabi dan menganggapnya itu adalah syirik kepada Allah. Seperti itu. Dan juga mengharamkan sholat di masjid yang terdapat makamnya. Dan malah menganjurkan kalau ada makamnya harus dibongkar. Seperti itu. Dan selanjutnya ia juga mengharamkan peringatan Maulid Nabi dengan anggapan itu sesat dan bid'ah. Seperti itu. Seperti itu yang bisa saya sampaikan dari aliran Wahabi ini. Jika sekiranya ada yang salah atau kurang tepat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.